pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Dialog Khusus JTV Kediri bersama dengan RSUD Gambiran Kota Kediri. Dan kami juga mengundang Anda untuk bisa memberikan pertanyaan melalui WhatsApp ya. Kita membuka pertanyaan yang nanti akan kita stop di segmen 3 untuk pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya hanya melalui chat WhatsApp di 0812 0852 5889 4779. Sekali lagi untuk nomornya bisa Anda lihat di layar kaca Anda 0852 5889 4779. Kita masih melanjutkan lagi terkait dengan perbincangan hari ini, mitos atau fakta tentang kesehatan jantung yang berkaitan dengan Hari Jantung Sedunia. Mungkin Dr. Hanafi tadi sudah sedikit menyampaikan ya terkait dengan misi dan informasi dari peringatan Hari Jantung Sedunia. Ada yang mau dilanjutkan, Dokter Hanafi? Silakan. Ada dua misi, ya. Misi edukasi yang memberikan penyuluhan atau memberikan pengetahuan kesehatan jantung kepada masyarakat dengan harapan bisa mencegah ataupun kalau punya penyakit jantung tidak berkelanjutan ya. Karena apa? Biayanya luar biasa mahal. Contoh, kalau misalnya sudah kena penyakit jantung koroner, tahapannya bisa melalui pemeriksaan echo, MSCT, bahkan sampai pemasangan rem, itu kan yang tidak sedikit biayanya. Nah, yang kedua informatif ya. Informatif ini memberikan informasi terkait dengan perkembangan teknologi ya, bahwa dari awal deteksi jantung cuman hanya berbekal tekanan darah, tensi, meter, dan juga elektrokardiografi, fotoronsen, kemudian berkembang lagi menjadi ekokardiografi, lanjutannya adalah Doppler vaskuler, MSCT, dan kateterisasi jantung. Oke. Untuk selanjutnya mungkin Pak Mahbub ini bagian yang mengkhususkan diri untuk pemeriksaan canggih. Oke, jadi tentunya ini untuk alat pemeriksaannya pun juga sudah semakin canggih begitu dokter ya. Dan ini tentunya di RSUD Gambiran juga sudah lengkap dokter. Betul. Untuk proses pemeriksaannya sendiri mungkin seperti apa? Jadi begini Mbak Dewi, betul apa yang disampaikan oleh Dr. Hanafi. Memang bahkan tadi disampaikan oleh Dr. Hanafi kan kunci yang pertama untuk pencegahan itu kan bisa sudah belum sakit dicegah supaya nggak sakit, sudah sakit dicegah supaya tidak semakin berat. Itu adalah kuncinya adalah cerdik. Satunya adalah cek kesehatan secara berkala. Betul apa yang disampaikan Dr. Hanafi, bahwasanya bagaimana cara kita mengecek. Dulu kita cuma berbekal pemeriksaan fisik, pakai itu yang ditutul sini tuh. Iya. Terus pakai pegangan nadi nih kayak tabung gitu. Terus pakai tensimeter tuh. Tetapi sekarang sudah semakin canggih bahwa alat-alat pemeriksaan jantung ini banyak dan bervariasi, dan manfaat atau gunanya pun juga bervariasi. Apa saja, dan itu digunakan pada beberapa kasus spesifik tertentu. Apa saja, kalau misalnya setelah kita lakukan pemeriksaan fisik nih, kita ditanyain misalkan masyarakat atau pasien ada sebuah keluhan disampaikan, maka apa yang perlu dicek? Tetap yang pertama tekanan darah, pemeriksaan fisik tekanan darah, nadi, berikutnya apa? Yang paling sederhana adalah pemeriksaan fotoronsen dada misalnya, itu akan kelihatan bentuk dada. Kemudian bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan ekokardiografi atau USG jantung. Kalau Mbak Devi sudah akrab namanya USG, orang hamil di USG ya, persis sama. Ini adalah USG juga, tapi bukan di perut tapi di dada, karena kita ingin melihat kondisi fungsi dan struktur jantung. Ini bisa. Jadi jantung itu berdenyut, kemudian fungsinya mompanya bagaimana, bagaimana ketebalan dindingnya, bisa detail di situ ya. Dindingnya, ini semua bisa kita lihat. Namanya adalah ekokardiografi. Kapan kita pakai? Kita pakai bila kita ingin melihat fungsinya, apakah fungsi jantung ini baik atau tidak. Kita ingin melihat gerakan ototnya. Kalau gerakan ototnya ada yang lemah separuh, mungkin pembuluh di situ kurang baik. Pada kasus apa? Mungkin ada jantung koroner tuh di situ. Atau kita ingin melihat struktur klepnya. Dari jantung itu kan pompa darah ya, seperti pompa air kita itu kan, kalau nggak ada klep kan air maju mundur aja tuh. Tapi kalau ada klep, air maju akan maju terus seperti itu. Jantung pun juga punya klep. Kita ingin lihat tuh fungsi klepnya, itu bisa melalui pemeriksaan ekokardiografi. Kemudian pemeriksaan apa lagi? Pemeriksaan treadmill test. Treadmill test itu adalah rekam jantung. Tadi setelah
setelah foto ronsen adalah rekam jantung. Kalau rekam jantung kondisinya istirahat, kita direkam, namanya elektrokardiogram atau EKG ya, rekam jantung. Bisa juga rekam jantung ini dikerjakan sambil kita itu berjalan di atas alat seperti ini, berlatih di atas alat. Jantung diberikan beban latihan, kemudian direkam jantungnya. Apa fungsinya merekaman jantung ini? Kita ingin melihat pertama listrik jantungnya. Itu kan gambaran elektrokardiogram, itu kan gambaran listrik jantung, karena jantung juga punya saraf, di mana di dalam saraf ini ada listriknya, seperti tangan kita bergerak. Jantung pun bisa berdenyut karena ada listrik jantungnya. Dari listrik jantung itu kita bisa mendapatkan gambaran secara tidak langsung mengenai kondisi pembuluh darah, mengenai kondisi otot jantung. Tapi bila kita ingin memastikan langsung adalah ekokardiografi. Kemudian screening yang paling sederhana memang elektrokardiogram, baik istirahat maupun sambil berjalan. Namanya kalau berjalan itu namanya treadmill test. Kemudian apalagi pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan untuk semakin detail lagi adalah CT scan jantung atau CT kardiak. CT scan jantung atau CT kardiak ya. Seperti CT scan kepala, kita bisa melihat gambaran otak seperti itu sama. Ini juga sama. Jadi jantung itu bisa digambar 3 dimensi, persis seperti kalau ada maket rumah dari dilihat dari kanan kiri, jantung bisa dilihat menyerup dengan pemeriksaan CT kardiak. Dari situ kita bisa mengetahui apakah pembuluh darahnya lancar atau tidak, bagaimana bentuk otot jantungnya, fungsinya pun juga bisa. Kalau ada kerak nih di dalam pembuluh darah koroner, apa itu pembuluh darah koroner? Pembuluh darah seperti tangan kita, seperti ini ada pembuluh darahnya, maka di jantung itu ada pembuluh darahnya yang memberi makan otot jantung, itu namanya pembuluh darah koroner. Kita ingin tahu nih ada keraknya, ada plaknya atau tidak, bisa kita ketahui dari CT kardiak atau CT scan jantung. Pemeriksaan itu semuanya ada di Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran, sehingga pasien-pasien kita dengan keluhan apapun, mungkin nanti akan dibahas oleh Dr. Mirza dan Dr. Arifta ya, dengan keluhan apapun kita sudah siap nih untuk mengecek. Untuk mengecek melalui alat-alat tersebut. Dan tentunya alat itu untuk mengetahui nanti penanganan lebih lanjut seperti apa gitu ya. Dan satu lagi adalah yang paling baru yang kita punya adalah kita juga punya Holter. Apa itu Holter? Kalau kita merekam listrik jantung ini cuma pada saat di rumah sakit, Holter ini tidak. Holter ini bisa kita periksa pasien itu selama 24 jam kita monitor. Jadi pasien itu duduk, berdiri, makan, tidur, itu kita bisa merekam jantungnya. Sehingga kalau misalnya saya ada keluhan, mungkin nanti ada yang bertanya, saya ada keluhan nih, tapi kok nggak ketemu ketika periksa rumah sakit. Jangan-jangan nanti kalau di rumah keluhannya muncul, baru sebetulnya di situ kita bisa tahu. Alatnya itu yang bisa dibawa. Bisa kita rekam. Secanggih itu juga ya. Dan itu yang punya sementara ini ya rumah sakit tipe B hanya Rumah Sakit Gambir. Baik. Dan itu untuk mengetahui bagaimana nanti tindak lanjut untuk pengobatan ataupun pemeriksaan lanjutan. Nah, ini juga himbauan, mungkin ada masyarakat ini dok yang sudah mengetahui bahwa ciri-ciri ataukah mungkin aku nanti terkena penyakit jantung atau seperti apa begitu. Ada orang yang sudah mengenali ciri-cirinya tapi takut untuk berobat atau memeriksakan dirinya, ini bagaimana Dokter Hanafi? Ciri-ciri penyakit jantung. Iya. Tentunya ada beberapa macam keluhan. Nggak banyak keluhannya penyakit jantung. Ini kapan hari kita sudah live di bukan live ya, interaktif di radio. Jadi 4 ini yang biasanya banyak terjadi, nyeri dada. Nyeri dada yang untuk jantung ini khas ya, nyeri dada, penjalaran ke lengan kiri, bisa ke depan, bisa ke belakang, disertai dengan sweating yang banyak. Yang kedua sesak tadi untuk sudah diceritakan di sini Pak Mahbub tadi tentang gagal jantung ini. Ciri khasnya bagaimana? Tentunya disertai dengan faktor-faktor yang lain ya, bengkak kaki, tidurnya harus mesti agak setengah duduk, kalau tidur terlentang nggak kuat, mau buat jalan dia sesak, atau aktivitas ya. Yang ketiga seringkali pasien itu mengeluh mesti berdebar ya, berdebar. Ini nanti larinya ke bagian Holter tadi, diperiksa 24 jam. Ini yang tidak benar, ini ramanya yang mana, nanti ketahuan di situ. Tipe apa, ganas apa enggak, apa perlu tindakan lebih lanjut di situ nanti. Nah, yang keempat adalah pingsan, biasanya sering gitu ya, sinkop istilahnya. Jadi seringkali pada manula pensiun itu baru ngambil gaji mau ambil sepeda motor pingsan ya. Nah, ini biasanya ada kaitannya dengan kelainan irama jantung juga. Jadi memang sesegera mungkin
ketika ciri-ciri yang sudah disampaikan Dr. Hanafi tadi bisa langsung segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat untuk diobati begitu ya. Terakhir Dok, closing statement untuk masyarakat Kota Kediri mungkin yang ingin berkunjung atau memeriksakan terkait dengan kesehatan jantung ke RSUD Gambiran. Silakan. Monggo, Mbak. Oke, bagi masyarakat khususnya nih masyarakat Kota Kediri, yang pertama karena kita hari ini kemarin kita memperingati Hari Jantung Sedunia, kami semua tim dokter dari Rumah Sakit Gambiran menghimbau kepada masyarakat secara umum, masyarakat Jawa Timur, secara khusus masyarakat Kota Kediri, sayangi jantung kita dengan apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Hanafi, CERDIK, cerdik. Kemudian baik itu sehat maupun sakit, jangan ragu-ragu. Apabila ada keluhan, maka segeralah berkonsultasi dengan dokter. Bila ada keluhan mengarah ke jantung, kami di Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri ada 4 dokter yang siap untuk melayani Anda. Ada saya, Dr. Mahbub, ada Dr. Hanafi, ada Dr. Mirza, ada Dr. Arifta, dengan fasilitas pemeriksaan kami yang sudah kami sebutkan ya, untuk mendeteksi berbagai keluhan penyakit jantung. Dan jangan lupa, kami ini SPCP, jantung dan pembuluh darah. Maka untuk penyakit pembuluh darah yang mungkin nanti akan dibahas oleh Dr. Arifta dan Dr. Mirza, jangan ragu-ragu bahwa kami selalu siap untuk melayani masyarakat, terutama masyarakat Kota Kediri. Kami punya peralatan yang cukup canggih, cukup lengkap, dengan pelayanan 6 hari kerja, dengan ruangan perawatan yang memadai, kelas maupun non-kelas, dengan perawatan ruang intensive cardiac care unit, dan kita mempunyai peralatan yang cukup canggih di intensive cardiac care unit, dan tim yang terlatih. Itu yang paling penting. Tim yang terlatih untuk mengatasi kegawatan jantung, baik itu mulai dokter jaga UGD, perawat UGD, perawat ICU, yang semua insya Allah sudah kami kondisikan, siap dan terlatih, bersertifikasi untuk melayani masyarakat Kota Kediri, menjaga kesehatan jantung masyarakat Kota Kediri. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Ada 4 dokter spesialis jantung di RSUD Gambiran, 2 sudah hadir di segmen 1-2, yang 2 lainnya nanti akan kami ajak ngobrol bersama untuk membahas seputar pertanyaan Anda, mitos atau fakta terkait dengan kesehatan jantung. Tetaplah bersama kami di hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus penyakit jantung di Kota Kediri cukup banyak. Angka kunjungan poli jantung di Rumah Sakit Gambiran lebih dari 1.500 pasien per bulan. Jumlah pasien rawat inap pun di ICU sekitar 60-70 pasien per bulan. Melihat fakta di atas, perlu dukungan masyarakat untuk mencegah terjadinya penyakit jantung maupun mencegah kekambuhan penyakit jantung. Selain menerapkan gaya hidup sehat, pemeriksaan secara rutin bisa menjadi langkah menuju jantung sehat. Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran memiliki 4 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, serta fasilitas pelayanan pemeriksaan penyakit jantung yang lengkap. Rumah Sakit Gambiran selalu siap memberikan pelayanan yang terbaik untuk kesehatan jantung masyarakat. Akan ada pula pemeriksaan jantung gratis dan senam jantung sehat di kegiatan Car Free Day tanggal 2 Oktober. Acara ini bekerja sama dengan Dokter Ahli Kardiologi Indonesia dan Yayasan Jantung Indonesia sebagai bagian dari World Heart Day 2022. Selalu jaga kesehatan jantung kita. Selamat Hari Jantung Sedunia 29 September 2022. Use heart for every heart. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.